Ibu adalah pahlawan. Setiap hari, ia sibuk dengan misi membesarkan pahlawan berikutnya, pahlawan masa depan. Salah satunya dengan memastikan anak mendapat asupan gizi seimbang setiap hari. Sayangnya, bicara soal pemenuhan gizi seimbang untuk anak masih banyak yang perlu dibenahi. Kekurangan gizi masih jadi masalah di negeri ini. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kecukupan protein yang masih rendah. Padahal, protein sendiri dibutuhkan untuk memperkuat tulang, membentuk sel dan jaringan tubuh hingga sumber energi. Tak hanya itu, protein juga penting untuk imunitas anak. Lalu, apa yang dapat ibu lakukan untuk memastikan anak mendapat asupan gizi seimbang setiap hari, termasuk juga protein dan kalsium? Bersama Putri Titian, momfluencer dan ibu 2 orang anak, dan Lita Karmelita, General Manager Marketing PT McMill Snow Brand Indonesia, akan kita ulas semuanya dalam Moms Talk Raising the Future Heroes di My Mom My Inspiration 2021 Kumparan. Halo teman kumparan semua, selamat datang di talk show kedua di acara My Mom My Inspiration 2021 hari kedua. Nah, sebagai disclaimer, aku dan seluruh kru yang bertugas hari ini sudah di swab antigen dan hasilnya negatif. Nah, semoga teman kumparan semua juga dalam kondisi sehat ya, karena di masa-masa seperti sekarang nih, kesehatan itu jadi sangat penting gitu ya, sangat berharga. Karena kalau kesehatan kita terganggu, tidak terjaga, tentu akan sulit untuk menjalani berbagai peran dan tanggung jawab kita sehari-hari. Terutama nih buat kita nih para ibu di rumah. Nah, seringkali kita harus jadi pahlawan yang punya kekuatan super gitu ya untuk melindungi dan membesarkan anak-anak dan seluruh keluarga tercinta 24 jam nonstop ya, Mam. Itu kalah deh kayaknya kalau kerja kantoran gitu ya. Nah, tapi pastinya kita harus terus semangat ya, Mam, sebab apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan si kecil. Kita tentu sebagai orang tua ingin supaya anak-anak kita ini tumbuh optimal dan seluruh potensinya itu bisa tergali secara maksimal gitu ya, supaya nanti di masa depan bisa berguna untuk keluarga, bangsa, dan negara. Jadi aku rasa nggak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa setiap ibu juga punya misi untuk membesarkan pahlawan di masa depan. Nah, tapi untuk bisa jadi pahlawan di masa depan, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan sama anak-anak dan apa yang harus kita siapkan nih sebagai orang tua untuk memfasilitasi itu semua. Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita sama-sama temukan jawabannya di Moms Talk Raising the Future Heroes, persembahan dari McCheese, rasa keju Jepang sebenarnya. Keju, ya McCheese. Nah, untuk membahas topik ini dengan tuntas, sudah ada 2 orang narasumber yang menurut aku cocok banget untuk kita ajak diskusi. Sudah bergabung bersama kita Ibu Lita Karmelita, General Manager McMill Snow Brand Indonesia. Dan juga pasti sudah tidak asing lagi ada Putri Titian, momfluencer secara online. Halo Ibu Lita, Tian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang ya. Semua ya. Ya, mudah-mudahan ya semua mam juga di rumah sehat-sehat. Selamat datang Ibu Lita, Tian, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol bareng aku hari ini. Oke, aku sekalian deh mau nanya deh ke Tian dulu, kesibukannya apa sih sekarang Tian? Yang pasti sekarang udah jadi full time mom, lebih ngurusin anak-anak karena di rumah mereka lagi aktif-aktifnya. Yang gede itu umurnya 4 tahun dan yang kecil itu umurnya 2 tahun. Jadi butuh perhatian ekstra. Jadi saat ini sih aku bener-bener di rumah totally urusin anak-anak dan suami gitu. Di rumah, tapi kalau dijabarkan itu listnya banyak banget tugasnya ya Tian, apalagi 1 4 tahun, 2 tahun itu kayaknya ekstranya tuh tenaganya juga harus ekstra ya. Ya harus ekstra tenaga dan kesabaran ya Bu. Setuju. Sehat-sehat selalu ya Tian, nanti kita ngobrol lagi ya lebih lanjut. Nah aku mau ke Bu Lita. Bu Lita, Ibu selain kesibukan di kantor, Ibu sibuknya apa lagi sih Bu? Riset-riset nutrisi kah atau apa Bu? Ya selain bekerja di kantor, saya kan di kantor dari jam 8 sampai jam 5. Tapi berangkat dari rumah kan pasti lebih pagi dari itu dan sampai rumah juga lebih sore.
Nah, di rumah, sampai rumah saya pasti pastikan, saya ngecek dulu, tanya anak-anak lagi ngapain, udah makan atau belum. Jadi ya balik lagi setelah di kantor punya profesi sendiri, tapi ke rumah tetap saya berprofesi sebagai ibu dan juga istri. Jadi memang kesibukannya balik lagi ke basicnya. Jadi mastiinlah anak-anak dan suami menjalankan dan menerima dengan baik gitu. Jadi tetap Semuanya. ya Bu Lita, mau di rumah, mau di kantor, peran utama kita ya sebagai ibu dan istri ya, Iya. ngurus anak. Nih aku setuju banget nih. Karena sebenarnya aku sendiri juga nih Bu Lita kalau misalnya udah buat anak gitu ya. Kan Bu Lita juga tadi waktu di belakang kita sempat ngobrol-ngobrol kalau anaknya udah besar-besar, tapi tetap aja tanyain udah makan belum gitu. Kayaknya kalau buat anak tuh kita perhatiannya tuh pengen all out ya. Pengen berusaha hadir setiap hari, setiap waktu jadi pahlawan gitu buat anak-anak kita. Nah, sebetulnya persis nih seperti tema My Mom My Inspiration kita tahun ini nih Bu Lita, Tian, yaitu ibu pahlawan kehidupan. Nah, tapi aku mau tanya nih kepada kedua narasumber kita. Setuju nggak sih Bu Lita sama Tian kalau kita sebagai pahlawannya anak-anak juga sebetulnya punya misi untuk membesarkan mereka jadi pahlawan masa depan? Mungkin boleh Tian dulu. Ya bener sih, karena memang kan kita sebagai ibu, apalagi di rumah gitu ya, kalau sama anak-anak tuh segimana caranya kita membesarkan dia, mempersiapkan dia nanti menjadi orang yang sukses, yang baik hatinya dan juga hebat, bisa mandiri. Tapi untuk saat ini yang penting anakku nanti tumbuh berkembang dengan sehat. Itu sih pengennya aku gitu. Makanya aku bener-bener pastiin semuanya di rumah tuh mereka butuh apa, mereka kepengen apa, dan semuanya tuh mesti dipantau gitu. Karena ya hanya ibu yang mengerti anaknya gitu ibaratnya. Setuju, setuju. Ini kan kalau Tian kita kan mungkin anak kita seumuran ya, balita gitu. Nah kalau dari kacamata Bu Lita dengan pernyataan bahwa kita tuh punya misi untuk membesarkan pahlawan di masa depan, gimana menurut Bu Lita? Ya, setuju juga sih sama Tian tadi ya, bahwa kita memang harus memastikan kecukupan gizi mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, pada saat kita melewati masa itu, anak-anak saya kebetulan kan sudah lebih besar. Nah, kita juga harus memikirkan jadi kemana, bagaimana belajarnya, kita arahkan mau jadi apa mereka, kita pahami keinginan mereka apa, kesukaan mereka apa. Nah, anak saya kebetulan ini mau masuk SMA nih. Nah, saya kan memantau juga mau masuk SMA mana, seperti apa. Jadi memang kita benar-benar seorang ibu tuh perannya memahami keinginan anak. Kadang-kadang kita juga punya keinginan sendiri. Jadi bagaimana kita mensinkronkan agar anak-anak nyaman dan menjalankan apa yang kita inginkan dan juga yang mereka inginkan dengan baik. Jadi negosiasi, sabar, memahami mereka itu penting banget sehingga mereka nyaman dan hidupnya kita berharap mereka bahagia nantinya kan gitu. Ya, Betul, Itu betul. sih. Ternyata makin besar makin kompleks ya Bu. Yang disinkronkan Ya, bukan cuman kompleks kita banget. ngomongin nutrisi doang ya Tian, tapi ternyata makin Ya, besar tuh betul. menyamakan keinginan orang tua dengan keinginan anak supaya Ya. tidak bentrok. Aku setuju banget sih Ya, Sana. benar. Dan pastinya seluruh ibu di rumah ya, teman kumparan semua juga punya harapan dan aspirasi yang sama gitu sama kita bertiga. Dan kita tentu pengen juga nih anak kita bisa memenuhi tuntutan zaman ya yang terus berkembang dengan pesat. Bahkan kalau misalnya dia bisa berkiprah dan berpengaruh, tentunya kita juga sebagai orang tua akan sangat bangga ya dan senang juga ngelihat anak kita sukses. Nah, aku mau balik nih nanya ke Tian deh. Nah, sebetulnya kayak untuk memenuhi misi kita ini ya, dalam membesarkan pahlawan masa depan tadi, apa sih sebenarnya yang udah Tian coba terapkan dalam membesarkan si kecil supaya goal itu bisa tercapai gitu? Atau setidaknya kita bisa membantu mengarahkan anak-anak ke arah yang sama? Betul. Buat kita seorang ibu harus membesarkan pahlawan di masa depan ya, apalagi aku punya anak tuh masih golden age semua gitu kan. Jadi bener-bener butuh asupan gizi, nutrisi, semuanya tuh bener-bener harus dijor-joran banget nih di umur-umur segini gitu. Jadi gimana caranya kalau di rumah tuh aku sekarang lagi getol-getol banget belajar masak karena aku mau memastikan anak-anak tuh dapet nutrisi yang seimbang, terus juga
makanan semuanya buat mereka sehat, ada protein, ada kalsium, biar tulangnya juga sehat. Pokoknya aku lebih fokus ke situ sih sekarang. Nah, aku setuju juga sih. Sebenarnya di usia-usia golden age itu PR kita tuh banyak belajar masak nggak sih, Tian? Iya. Ya kan, maksudnya Iya, selain jadi stimulasi ya. betul, selain stimulasi juga kan didukung juga gitu dari makanannya. Karena emang benar kalau makanan yang bergizi kan pasti juga anak-anak juga akan terbantu perkembangannya gitu loh. Jadi Iya, iya. bener-bener belajar masak nih tiap hari pokoknya. Soalnya we are the chef in our house ya. Nah ini menarik sih. Sebenarnya kan Iya. tadi Tian juga nyebutin soal nutrisi dan gizi itu salah satu yang terpenting dalam memastikan anak itu tumbuh dan berkembang dengan sehat dan cerdas. Karena aku setuju nih harusnya yang terpenuhi itu adalah nature, nurture, dan nutrition itu nggak boleh ketinggalan ya kan. Nah sekarang aku mau ke Bu Lita deh. Bu Lita sebenarnya dengan kapasitas profesi ibu itu yang berkutat di sekitaran gizi itu gimana sih Bu melihat fenomena bahwa kelengkapan gizi dan nutrisi itu jadi sesuatu yang harus sangat kita perhatikan juga buat anak itu Iya. posisinya di mana gitu Bu? Sebetulnya sih memang penting kita memastikan anak-anak itu memperoleh gizi seimbang. Dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita udah berubah nih, jadinya piramida makanan, gizi seimbang. Berapa porsi karbohidrat, berapa porsi vitamin, nutrisi. Nah, untuk tumbuh kembang juga beberapa yang seperti tadi Tian bilang, kita perlu asupan yang cukup untuk kalsium dan juga protein. Nah, kenapa itu penting? Karena memang kalsium dan protein itu membantu pembentukan tulang dan juga massa tubuh gitu. Nah, dan itu hanya terjadi sekali. Jadi kalau memang kita lepas itu tidak dapat, kesananya akan lebih sulit. Jadi kita harus memastikan dalam masa tumbuh kembang anak dari balita sampai juga remaja, kebutuhan kalsium dan protein itu sangat penting dan memang harus terpenuhi dengan baik. Nah, kita harus berkreasi bahan makan apa sih yang mengandung kalsium dan juga protein gitu dan disajikan dalam seperti apa. Makanya kayak Mbak Tian tadi bilang ya harus belajar masak gitu, menampilkan, menyediakan menu-menu beragam sehingga anaknya mau mengkonsumsi karena kita tahu itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak dan sebagai fondasi agar anak itu bisa bertumbuh dengan baik sehingga dewasanya juga dan tuanya juga baik seperti itu. Nah ini kalau ngobrolin soal nutrisi itu kalsium, protein tuh selalu gitu ya Bu diulang-ulang karena memang sepenting itu ya Bu ya. Apalagi Iya, penting anak-anak banget. gitu ya di golden age gitu Iya, usia anak di aku, golden usia anak age, ya. Tian itu energinya tuh kayaknya nggak habis-habis ya Bu banyak banget Nggak habis, dan betul. biasanya kayak rasa penasaran itu lagi besar-besarnya gitu semua ditanyain semua dieksplor. Nah meskipun kita awasin banget tapi kan kadang juga bisa miss juga ya Bu ya entah tangannya habis pegang apa terus masukin masukin makanan ke mulut gitu kan. Nah dengan kita memperhatikan nutrisinya mungkin jadi terbantu lah antibodi dan sistem imunnya jadi lebih kuat. Iya. Jadi kita juga nggak perlu terlalu khawatir. Nah aku sekarang mau balik lagi nih ke Tian. Sebenarnya menurut Tian, menurut kamu sendiri ini ada nggak sih siasat tertentu supaya anak tuh bisa pemenuhan gizinya sehari-hari tuh bisa terjaga dengan baik? Sebenarnya kalau aku dilihat anaknya ya karena setiap anak kan pasti beda-beda gitu. Ada yang memang dia sukanya buah, sukanya sayur aja gitu. Tapi kita ya itu tadi gimana caranya bisa gizinya ini terpenuhi dengan yang mereka juga nggak terkesan maksa gitu. Kalau misalnya contohnya anakku kalau misalnya lagi makan sayur bener-bener digunting atau diiris kecil-kecil sekali kita selip-selipin gitu jadinya dia bisa makan karena anakku menolak sayur tadinya gitu. Terus untungnya buah mereka mau dan kalau misalnya asupan protein dan kalsium itu mereka lebih banyak makan keju karena entah kenapa ya anakku tuh dua-duanya suka banget anak keju mau itu masakan pasta-pastaan Indonesia, pokoknya sampai telur dadar pun kalau dikasih keju itu mereka mau makan gitu. Jadi untungnya ya mereka suka gitu. Jadi aku wah untung asupan protein kalsiumnya terpenuhi gitu. Tinggal PR sayur aja nih gitu. Jadi tadi kayak Gitu. variasinya, bentuk masakannya juga Yes, Tian usahakan ya.
Sampai ke telur-telur Betul. dadar pakai keju ya. Aku rasa kayaknya bukan cuma anak-anaknya, aku juga suka gitu. Anak bikin ikutan makan. Nah Iya, ini menarik benar-benar. banget sih sebenarnya. Jadi sebetulnya untuk ngakalin gimana supaya anak kita tuh setiap hari gizinya seimbang ya. Tadi Tian menggunakan keju di dalam makanannya. Dan keju juga memang ya kita juga suka sih ya. Nah sekarang kalau menurut Bu Lita gimana Bu dari sudut pandang pemenuhan gizi? Kalau memang keju itu lebih praktis ya kalau dikasihin ke anak-anak. Selain karena dia mengandung kalsium dan juga protein, dia bisa diaplikasikan berbagai macam. Jadi kreativitasnya kita tidak terbatas. Anak tidak suka ini, ditambahin, bisa ditaburin apa. Memang keju itu merupakan salah satu sumber kalsium dan protein yang baik. Nah, kita juga bisa mengaplikasinya dalam apa aja. Diselipin kan tadi juga Tian bilang diselipin di telur gitu, jadi ada rasa. Sayur bisa juga udah dipotong kecil-kecil kita kasih taburan keju gitu, jadi kan ketutup gitu kan, atau dikasih yang slice yang bisa meleleh jadi ketutup, kesannya kan makannya keju padahal ada di sayur. Jadi memang penting banget itu untuk bisa kita berkreasi untuk memasukkan kebutuhan gizi untuk anak-anak itu. Oke, jadi sebenarnya aku juga nih, Bu Lita, aku tuh nggak jarang ya bahwa keju tuh sering jadi andalan buat mastiin anakku tuh makan makanan yang bergizi dan kaya akan kalsium dan protein. Kadang tuh kayak ini snack time apa ya, bingung gitu. Nah dia tuh suka tuh kayak keju slice ya, just like it is, terus dia sambil ngemil-ngemil gitu. Makanya aku juga sering kalau misalnya masak tuh pakai mac cheese, tapi seinget aku tuh kan mac cheese tuh varian produknya banyak ya. Bu ya, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan moms di rumah juga. Mungkin Bu Lita boleh jelasin juga Bu, ada berapa macam sih variannya mac cheese, terus mungkin yang varian ini cocoknya untuk masakan seperti apa? Aku sekalian nyontek resep. Iya. Jadi dari mac cheese itu kita ada yang namanya mac cheddar, kemasannya berwarna merah. Kemudian juga ada mac serbaguna yang kemasannya warna hijau. Dan juga kita ada Snow Brand Cheddar dengan kemasan biru. Nah, kalau untuk bayi yang masih balita gitu, yang paling baik untuk dipakai adalah Snow Brand Cheddar. Kenapa? Karena memang kandungan kalsium dan proteinnya itu sangat tinggi. Jadi itu, dan rasanya juga pasti disukai anak-anak, dan secara kebutuhan yang diperlukan oleh anak itu baik. Tepat untuk anak-anak. Ini cocok banget untuk menjadi MPASI juga. Gitu. Oh, okay. Nah, yang biru itu paling enak, dicemil langsung aja itu enak banget. Biasanya kita potong dadu, ditaburin di nasinya dia, bikin nasi goreng, kasih potongan keju Snow Brand, itu sangat enak banget gitu. Jadi akan meningkatkan appetite dari anak itu. Nah, kemudian ada yang merah, itu mac cheddar. Itu paling bagus kalau kita mau bikin sesuatu yang kita mau panggang. Setelah diparut, ditaburin di atasnya, terus kita panggang, itu pas keluar glowingnya itu hasil panggangannya wangi dan crispy gitu di situnya. Jadi enjoymentnya akan dapat. Nah, yang ketiga itu ada mac serbaguna. Nah, di sini kadang-kadang kita ada sesuatu yang memang tidak mau dipanggang, tapi pengen tampilan bagus. Kita parut, membentuk bentuk-bentuk rambut, bentuk apa. Nah, ini yang paling bagus untuk dihasilkan hasil parutan terbaik. Jadi aplikasi apa kita ada. Nah, itu dalam bentuk blok. Kita pun punya dalam bentuk slice. Nah, emang ada slice yang dari cheddar tadi, itu agak bisa enjoyment, digulung-gulung karena nggak mudah patah. Sementara kalau serbaguna itu bagus untuk sandwich. Nah, sementara yang ada melt, nah ini keunggulan banget. Karena ini melt banget. Kita tinggal simpan di sesuatu yang panas, kita timur terus ada leleh gitu. Jadi langsung melted, membungkus makanan yang ada di bawah dia gitu. Nah, jadi sensasinya tuh dapat, nanti agak sedikit-sedikit larut. Nah, jadi senang anak-anak ditarik-tarik gitu, ada sensasinya. Jadi bisa jadi games juga pada saat makan, biar anaknya bisa dibujuknya lebih mudah seperti itu. Jadi Mac menyediakan apa yang Ibu perlukan untuk berbagai macam aplikasi. Kita siap, semuanya ada. Oh, oke. Yang tergoda appetite-nya bukan cuma anak-anak sih kalau dari penjelasan Bu Lita ya. Kita juga ibunya ikutan gitu ya. Bu, tapi aku ada pertanyaan nih Bu. Sebetulnya kalau jenis-jenis keju itu ada pengelompokannya nggak sih? Misalnya kalau MPASI itu jenisnya baiknya yang ini. Kalau udah usia 4-5 tahun yang ini. Kalau dewasa cocoknya yang itu misalnya.
Ada nggak Sebenarnya Bu tidak ada. pengelompokan gitu? Nggak ada Nggak ya? sih. Kalau pengelompokan usia nggak ada. Cuma kalau kita lihat keju, itu pasti yang kandungan kejunya tertinggi itu paling aman untuk bayi karena campurannya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Setelah itu apapun mau, karena masing-masing keju itu ada rasanya. Suka yang mana? Momen apa sih saya? Oh, momen ini saya sukanya rasa ini. Momen lain ya suka rasanya juga lain lagi. Seperti itu. Jadi bisa berdasarkan momennya. Mau iseng pakai sandwich ya berarti slice yang dipilih. Mau seru-seruan pakai topping parutan yang menarik bisa pakai make keju serbaguna. Mau bikin kastengel nih, bentar lagi mau Natal misalnya atau nanti Lebaran. Nah itu pakai make cheddar. Apapun ada siap seperti itu. Tinggal disesuaikan sama jenis hidangan yang mau kita kasih ya Bu ya berarti. Iya, jenis hidangannya mau apa? Ada base aplikasinya. Gitu. Aduh seru deh kalau ngomongin keju tuh kayak mewah gitu jadinya. Nih aku sekarang mau ngobrol sama Tian deh. Tian, kalau Tian sendiri kan tadi belajar masak segala macam. Nah biasanya bikin hidangan apa sih yang pakai keju buat anak-anak? Ada nggak favoritnya gitu yang kalau bikin ini tuh udah anti gagal gitu resepnya? Kalau mungkin dari pagi ya, sebenarnya aku tuh favorit anak-anak itu nasi goreng pakai keju McSlice Melt. Soalnya pagi-pagi kalau misalnya nasi goreng aku taburin apa aja gitu ya, sisa-sisa makanan semalam mungkin atau sisa daging yang nggak dipakai gitu, langsung dimasak. Nanti di atasnya ditaburin keju McSlice Melt, tuh udah kelihatan menarik. Nanti dibentuk-bentuk gitu kan, bisa dibentuk bintang, bisa dibentuk apa, dan itu jadi kayak mereka pagi-pagi tuh udah disuguhkan oleh wah, ini apa mami gitu. Jadi enak banget, mereka makannya lahap pasti. Kalau misalnya tampilannya juga menarik gitu. Aku paling andalan sih itu ya, tapi nggak bisa dikasih setiap hari ya, lama-lama nanti mereka bosan. Jadi aku kasihnya beberapa kali sekali gitu. Iya betul gitu. Itu andalan sih. Gitu. Ya untungnya sekarang banyak makanan Indonesia yang kita bisa aplikasiin, maksudnya bisa ditambahin keju gitu. Kayak misal ayam goreng tepung tapi di dalamnya dikasih keju gitu. Jadi pas anak lagi makan tuh ada sensasi, apa ini mami di dalamnya gitu, ada kejunya gitu. Chicken ball gitu, dibulet-bulet di dalamnya kita kasih keju. Jadi pas anak gigit ada melelehnya gitu. Terus juga nasi goreng, tadi kan Indonesia banget ya. Atau kalau suamiku tuh suka ayam goreng Korea gitu, dia pakai madu, pakai saus tomat, terus di atasnya harus ditaburin keju biar lebih mantep. Jadi nggak semelulu ke pasta-pasta ya buat anak-anak. Kan ada beberapa anak yang memang nggak terbiasa makan pasta gitu. Jadi kalau kita sodorin keju pasta gitu dia nggak mau. Tapi bisa juga ke makanan-makanan Indonesia gitu. Atau mungkin pastel isinya pasta tuh juga laku tuh kalau misalnya aku bikin gitu. Jadi dia anti gagal ya. Anti gagal. Jadi kayak apa ya namanya tuh kulit lumpia. Biasa aja. Kita kasih keju batangan, terus digulung pakai gula pasir, terus udah goreng. Udah itu laku deh. Pokoknya anakku udah jadi gurih manis tuh dapat gitu. Rasanya gurih manis. Betul. Jadi gurih, manis, crunchy karena kan dari kulit lumpia itu. Dan kita masaknya juga gampang, Bun. Udah tinggal puter-puter aja gitu, gulung, goreng, atau kalau nggak mau minyaknya lebih bisa di air fry gitu ya. Udah jadi snack yang bergizi gitu. Tapi bikinnya jangan banyak-banyak karena nanti kebanyakan akunya yang ngemilnya dibanding anaknya. Soalnya kayak dari suaranya juga udah enak ya. Kata Bu Lita kan kita juga orang dewasa butuh ya kan, buat tulang keropos ya kan. Iya betul. Jadi, pembenaran ya untuk gitu. Oke, nah aku sekarang mau nyambung lagi ke Bu Lita. Bu, kan kayak Tian gitu kan kreatif banget gitu ya, suka masak di dapur segala macam. Nah kalau aku nih sekarang kan WFH. Ya WFH pun juga kan sambil kerja gitu. Seringkali tuh meeting nggak sempat bikin makanan yang agak-agak memakan waktu dan butuh skill. Nah sebenarnya tapi aku juga tetap pengen lah anakku tuh nutrisinya bagus gitu. Ada nggak sih Bu sharing mungkin penggunaan keju yang lebih simple tapi tetap enak untuk keluarga? Biasa ya, maunya simple tapi enak.
Sebetulnya tadi Tian udah banyak cerita nih aplikasi-aplikasinya yang jadi crispy, tinggal digoreng, digulung-gulung sama kulit lumpia gitu. Atau kita bisa bikin pizza gitu, pizza dough, kita bikin, kita taburin keju, kita panggang. Nah, nanti kita bisa enjoy dengan saus-saus, misalnya saus madu atau saus creamy-nya lagi gitu. Itu banyak. Jadi kita bisa bikinnya sekaligus, kita simpen di freezer. Nah, kita tinggal nanti hangat-hangatin aja, kita tinggal panggang. Jadi kan kreasinya bisa sekalian bikin banyak. Jadi kalau lagi pas sibuk, oke, menunya tetap bisa beragam, kita simpen. Enak itu bisa banyak-banyak di tempat. Atau nih roti, nah kita bisa misalnya bikin roti panggang, nah, itu bisa macam-macam isinya gitu, dikasih keju di tengahnya atau keju dicampur telur, gitu. Itu praktis banget dan bahannya juga pasti ada di rumah. Jadi memang nanti bisa dilihat di resep-resepnya Meg, itu ada semua di websitenya. Oke. Seru ya. Aku tadi dengar keju disiram pakai madu, itu kayak fusion ya Bu ya? Enak banget. Aku nih nanti udah niat nih, di rumah ada keju, ada madu, mau dicobain. Effortless tapi nutrisinya tetap terjaga. Gimana Tia? Asal nggak ditambah nasi ya. Keju, madu, nasi lagi ya Bu. Lapar Bu. Sebelahnya kasih lagi tempe goreng, sambal terasi segala macam. Jadi banyak dong. Banyak ya. Tapi ini kebutuhan nutrisi kan. Demi ya. Oke. Ini tapi ngobrol-ngobrol sama Tian sama Bu Lita, aku jadi kayak tiba-tiba muncul ting-ting-ting ide gitu buat masak apa dicoba di rumah nanti untuk anak aku dan buat suami di rumah. Selain beberapa resep yang tadi Tian sama Bu Lita udah kasih, itu kayaknya juga enak tapi tetap juga terjaga gitu gizinya. Makasih ya Tian, Bu Lita sharing-sharingnya. Semoga anak kita tuh bisa tumbuh menjadi future heroes, dan kita juga sebagai orang tua yang nemenin makannya tetap sehat tulangnya, tetap terpenuhi kebutuhan nutrisi protein dan kalsiumnya. Oke, nah ini sebenarnya ngobrolnya seru banget ya, apalagi kalau ngomongin resep gitu, ngomongin makanan. Tapi ini udah nggak terasa hampir 30 menit kita ngobrol-ngobrol bareng. Kita udah bahas resep, kita juga bahas pentingnya tentang nutrisi dan gizi untuk anak. Nah, selain mendidik dan menjaga, tentunya kita juga harus memastikan anak itu mendapatkan pemenuhan protein dan kalsium harian mereka secara cukup supaya nanti perkembangan tulang serta antibodinya bisa terjaga dengan baik. Nah, sebelum kita tutup talk show sesi kali ini, aku mau kasih kesempatan dulu nih buat Tian, buat Bu Lita juga, mungkin untuk bisa memberikan pesan-pesan untuk para ibu yang sedang membesarkan our future heroes. Silakan Tian. Ya, pokoknya kalau dari aku untuk ibu-ibu semua, selamat Hari Ibu. Untuk ibuku juga di rumah, terima kasih sudah memberikan yang terbaik selama ini buat aku. Dan sekarang saatnya aku berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anakku nanti. Dan buat ibu-ibu di rumah, kita harus tetap semangat, belajar terus. Pokoknya pede aja deh, gak ada yang salah kalau misalnya kita jadi seorang ibu, gak. Apapun bentuknya, mau pekerja, mau ibu rumah tangga, mau bisa masak, gak bisa masak, pokoknya kita adalah ibu-ibu terbaik buat anak kita di rumah. Itu sih buat aku, menurut aku ya. Semangat ya Bu. Aduh, Tian ngomong gitu aku kayak agak berkaca-kaca gitu, ingat. Bu Lita. Ya, buat ibu-ibu semua, selamat Hari Ibu. Dan Mama juga kebetulan lagi berkunjung di rumah, gitu. Terima kasih banget sudah bisa menjadikan aku seperti ini, gitu. Dan jadi memang seperti itu juga aku pasti berusaha keras untuk bisa menjadi yang terbaik untuk anak-anak di rumah. Nah, pesan buat ibu-ibu semua, jangan pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Memang kita harus bisa menahan, kita ibunya, tapi jiwa anak adalah jiwa anak, gitu. Jadi jangan pernah memaksakan apa yang kita mau kepada anak-anak kita. Kita harus belajar negosiasi dengan anak, dengan bekal ilmu sabar, gitu kan.
Dan tentunya tetap kreatif dalam menyiapkan makanan, menciptakan gizi-gizi untuk anak-anak, sehingga anak-anak kita tetap menyukainya, dan kita berkreasi, nggak bosen, seperti itu. Jadi, berikan yang terbaik, tetap semangat, jangan pernah menyerah. The best. Ilmu sabar dan kreasi makanan, itu kayaknya udah menu sehari-hari kita sebagai ibu ya. Itu di belakang Bu Lita juga udah nyiapin banyak mac cheese. Aku jadi setuju banget sama Bu Lita juga. Jangan lupa untuk nambahin mac cheese di menu harian anak kita supaya bisa terlengkapi juga kebutuhan kalsium dan proteinnya. Karena mac cheese itu rasa keju Jepang sebenarnya. Keju ya mac cheese. Baik, terima kasih Tian, Ibu Lita karena sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama aku, bersama teman kumparan semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, cerita-cerita lagi, ngobrol lagi ya di lain waktu. Terima kasih banyak. Kayaknya sore-sore sehat-sehat ya, berfaedah ya, Bu Lita, keluarga. Iya, sharing-sharing kita semua sebagai ibu, sebagai kerja. Oke. Bye. Oke, baik. Untuk teman kumparan dan moms yang mau tahu lebih banyak soal mac cheese, bisa langsung aja follow media sosial mac cheese di @maccheese.id dan juga @maccheeselover. Nah, di situ teman kumparan semua bisa lebih update dan tahu banyak tentang produk sampai ke resep-resep yang bisa teman kumparan contek dan langsung praktekin di rumah. Oke. Baik, dengan berakhirnya sesi ngobrol hari ini, selesai juga talk show dengan tema Raising Future Heroes untuk sesi kita kali ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada sesi menarik lainnya seperti ada live giveaway, ada music performance oleh Radini, seru banget, dan juga tentunya She Inspires Awards presentation di akhir acara. Itu juga yang aku tunggu-tunggu. Kalau begitu aku kembalikan lagi ke Kemal dan Inayu. Silakan Kemal, Inayu.